Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wal Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala biduli hayati wa umrih, wa al-Ustaz Irsyad wa Ustaz Rahman wa Paman Zain Abbas wa Paman Tori dan seluruh sesepuh Al-Walid Habib Kamil Asgaf wa hadirin, wa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di malam yang mulia ini. Pernah di masa Nabi lampu pijar beliau padam. Jadi zaman Nabi kan nggak ada lampu listrik, lampu pakai minyak. Tiba waktu malam dinyalakan lampu tersebut, tahu-tahu minyak habis, padam itu lampu, gelap rumahnya Nabi pada waktu itu gelap. Ada riwayatkan Nabi wajahnya bercahaya. Kadang cahaya itu, kata Syekh Maliki, wajah Nabi bercahaya itu tidak setiap waktu. Kadang-kadang muncul cahaya terang, kadang-kadang seperti biasa. Itu kata Abu Ya Syekh Maliki. Makanya kalau ada riwayat di ruangan yang gelap Nabi tiba berubah menjadi terang, itu memang wajahnya lagi sedang bercahaya dan betul-betul mengeluarkan cahaya. Tapi kata Abu Ya, itu tidak setiap waktu. Ada momen-momen tertentu wajah beliau bercahaya. Nah, pada satu waktu lampu pijar beliau padam di malam hari karena minyaknya habis. Kemudian Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada waktu itu di rumahnya Sayyidah Aisyah. Waktu Sayyidah Aisyah mendengar Nabi membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang memang itu kalimat biasanya untuk musibah. Kita ketika ditimpa musibah, kita dianjurkan membaca kalimat tersebut, al-istirja'. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, oleh Rasul, ini kan hanya lampu padam, kenapa harus membaca kalimat yang biasa digunakan untuk musibah? Kemudian Nabi memberikan penjelasan. Kata Nabi, segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang, itulah musibah. Maka dianjurkan kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di zaman sekarang ini mati lampu kita ini, apalagi waktu malam yang biasa AC tidur, wah agak mau tidur di luar nyamuk, di dalam kamar kepanasan, tidak ada musibah. Lawan dari musibah berarti nikmat. Nah, sudah berapa tahun ini kita nikmati nikmat ini? Apakah pernah kita berterima kasih kepada Allah, ya Rabb, ini listrik nyala? Baru sekali mati kita baru merasakan, oh ternyata ini kenikmatan. Artinya Allah berikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, termasuk yang di zaman kita nikmati. Kenikmatan tersebut adalah adanya listrik. Itu kenikmatan. Jadi sekarang kalau mati lampu jangan toreba, ya, jangan mengeluh, tapi bacalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Wahakata. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu terkait ketaatan istri kepada suami. Pertemuan lalu sudah dijelaskan ada delegasi wanita yang menemui Nabi. Kemudian mereka sedikit memberikan protes terkait kaum laki-laki, mereka bisa pergi jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, sedangkan kaum wanita mereka justru ada di rumah untuk mengurus
hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Mereka ingin mendapatkan pahala yang besar sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Tapi Nabi memberikan satu penjelasan bahwa inna ta'ata zawji ta'dilu ma hunalik wa qalilun min kunna taf'aluhu. Sesungguhnya taatnya kamu atau taatnya istri kepada suami itu sudah sama pahalanya dengan pahala jihad fisabilillah. Namun sedikit dari kalian melakukannya. Nah, ini hadis menerangkan bahwasanya kaum wanita yang mereka mengurus suaminya di rumah, baik itu masak dan lain sebagainya, itu dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Sebagaimana kaum laki-laki mereka berjuang berperang di medan perang. Apalagi kemarin ada satu tokoh ya yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Ismail Haniyeh, ya, terbunuh. Wah, insyaallah dicatat sebagai syahid fisabilillah. Ya, kita kirimkan Fatihah kepada seluruh para syuhada, terlebih khusus kepada beliau yang wafat, Ismail Haniyeh, al-Fatihah ila rahmatullah wa jami'i syuhada di Palestina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, istri diperintahkan taat kepada suami. Tentu ketaatannya itu dalam hal yang baik. Tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dan tidak mungkin seseorang dikatakan orang yang beriman menurut Imamul Haddad, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Bagaimana mungkin orang itu dikatakan orang yang beriman, dia mencari ridhonya makhluk, tapi di saat yang sama dia membuat murka Allah Sang Pencipta. Jadi taat yang dimaksud istri taat kepada suami, yaitu ketaatan di dalam perintah-perintah yang baik. Tidak ada ketaatan dalam perintah yang tidak baik. Begitu juga wasiat. Dalam hadis memang dikatakan bahwa mengingkari wasiat atau tidak melaksanakan wasiat itu termasuk dosa besar. Tapi tidak semua wasiat wajib dilaksanakan. Kalau wasiat itu berupa sesuatu yang haram, maka jangan dilaksanakan. Gugur wasiat itu. Misalnya, ini istri, Allah yahfadz, istri meninggal duluan. Terus istri menuntut ke suaminya, kalau saya mati jangan kawin lagi ya. Ini wasiat dari saya. Nah, suami waktu itu pasti akan mengatakan, iya, saya tidak menikah lagi. Wasiat. Nah, wasiat ini nanti setelah menikah istri, ternyata perjalanan waktu suami ini tidak mampu hidup sendiri, hampir-hampir terjerumus dalam maksiat zina, maka wasiat ini tidak harus dilaksanakan. Dia bisa menikah lagi. Kenapa? Karena wasiat ini berkaitan dengan apa? Dengan masalah ibadah. Pernikahan itu ibadah. Nah, orang yang tidak mampu menjaga diri dari perzinahan, maka dia hukumnya wajib menikah.
kalau dia mampu untuk menikah, bukan sunnah, wajib. Itu dalam kitab Fathul Qorib. Nah, itu contoh wasiat yang tidak harus dilaksanakan. Kemudian dalam riwayat dikatakan laki-laki tidak boleh taat sama istri, tapi bisa menerima pendapat. Kalau laki-laki taat sama istri, fungsinya terbalik. Yang menjadi kepala keluarga istri. Maka Nabi katakan dalam riwayat, ta'atul mar'ati nadama. Seorang suami taat kepada istri itu satu penyesalan. Kenapa? Karena semua keputusan yang diberikan oleh perempuan itu, mereka ketika memutuskan sesuatu, yang pertama kali adalah keputusan itu berdasarkan perasaan. Baru setelah itu logika. Karena hukum perempuan itu dia perasaan dulu baru logika. Nah, hukum menghukumi sesuatu berdasarkan perasaan tidak objektif. Antum bisa lihat perempuan kalau bawa motor, dia belok dulu baru lihat. Belok dulu baru dia lihat kanan kiri. Karena perasaannya, oh aman, aman. Jadi perasaan itu yang jadi hukum utama. Oh, gak ada mobil yang lewat. Dia lewat turun, baru dia lihat kanan kiri. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu dia harus lihat dulu kanan kiri, baru dia lewat. Karena laki-laki memutuskan sesuatu pertama dengan akal, logika. Baru setelah itu pertimbangan perasaan. Kalau perempuan perasaan dulu baru berpikir logika. Itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bukan berarti semua sarannya, pendapatnya ditolak. Tugas kita bukan menolak semua pendapat dia, tidak. Tapi kita menyeleksi pendapat mana yang bisa kita jadikan keputusan. Makanya Nabi katakan taat kepada istri suatu penyesalan. Ta'atul mar'ati nadama dalam riwayat. Sebab itulah hukum Islam melarang. Saya berani katakan melarang perempuan menjadi kepala negara. Bisa di kepala-kepala yang lain yang tidak ada hubungan dengan mengurus urusan masyarakat dan bisa mengeluarkan satu hukum. Dia sifatnya kepala yang sifatnya eksklusif. Ini bukan pendapat pribadi saya, tapi ini pendapat para ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Dan di zaman Nabi terjadi. Ada satu wanita dilantik jadi raja di satu wilayah. Informasi ini sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, lan yuflih qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses satu kaum, lan yuflih qaum wallau amrahum imra'atan, yang urusan mereka dipimpin oleh seorang wanita. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau mereka sudah memimpin, tadi semua keputusan berdasarkan perasaan, bukan diskriminasi. Memang fitrah manusia Allah ciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Kedua ini saling melengkapi dan punya kelebihan masing-masing. Di antara kelebihan perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, perempuan itu fokusnya itu dia bisa dalam waktu yang sama fokus dalam beberapa kejadian. Memang settingnya akalnya manusia perempuan itu seperti itu. Dia bisa sambil telepon, sambil masak, sambil lihat anak. Tapi kalau laki-laki hanya fokus satu. Dia gak bisa fokusnya terbagi menjadi 3, 4 dan seterusnya. Tapi perempuan mampu. Dia fokus dalam waktu yang sama dalam kejadian yang berbeda. Coba perhatikan kadang-kadang
lawan bicaranya 3 orang, bicara bersamaan, dia dengar itu bisa. Ini yang satu dia tahu, yang kedua, yang ketiga, dia bisa menangkap 3 percakapan di waktu yang sama, dan dia mampu memahami itu. Tapi kalau kita laki-laki tidak bisa. Misalnya 3 orang bicara kepada kita, seorang diri, kita kena itu satu dulu, mana dulu. Itu kelebihan perempuan. Ada juga kelebihan lagi, likulli syai'in maziyah, ya. Segala sesuatu punya kelebihan. Kelebihan perempuan lainnya itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki, mereka detail, tafsir. Kalau belanja, lihat tuh, keliling dulu, lihat ada mau pergi di tempat makan yang biasa sering makan di situ. Kalau tutup rumah makan itu, kalau laki-laki sudah cari tempat lain. Kalau perempuan tidak, kenapa dia tutup? Biasa bukanya. Karena memang fitrahnya tafsir, dia detail. Laki-laki tidak suka yang ribet-ribet. Mau beli pakaian, pokoknya ini sudah saya beli. Tapi mereka harus cari secara spesifik. Kemudian perbandingan harga dan tawar menawar, itu jagonya mereka. Itu sudah diterangkan oleh para ulama terkait kelebihan antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, laki-laki disebut sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa dalam Al-Qur'an. Qawwamun bukan hanya arti pemimpin, tapi juga dalam kamus Al-Muhit disebut al-mutakaffil bil qiyami bil umur, yaitu orang yang mampu menjamin dalam melaksanakan seluruh urusan-urusan. Itu disebut sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Baik. Kemudian hadis selanjutan di sini dari Sayyidah Aisyah, bab ahli ilmi wal fadl ahaqqu bil imamah. Bab tentang orang yang berilmu dan orang yang berhak menjadi imam di dalam sholat. Ada riwayat dari Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah, terkait masalah imam itu disebutkan oleh Nabi, ya ummu gauma agra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kalimat yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya itu artinya yang baik tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya, dan ada yang menambahkan hafalannya, dan juga faktor usia juga jadi perhitungan. Kemudian Nabi katakan, fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamahum bisunnah. Kalau semua yang hadir itu bacaannya sama bagus, maka yang berhak jadi imam yang paling paham tentang sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawaan fa'aqdamahum hijratan. Kalau bacaannya sama, pengetahuan sunnahnya juga sama, maka dahulukan yang menjadi imam yang lebih dulu hijrah. Ini konteksnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau sama-sama hijrah juga, maka fa'aqdamuhum sinnah, cari usia yang lebih tua. Makanya usia juga dihitung, ya. 4 mazhab mengatakan, mazhab Hanafiyah mengatakan kalau imam rawatib, ini kata pendapat para ulama, imam rawatib, imam yang sudah dijadwalkan tetap di satu masjid, itu yang paling afdal dibanding yang pendatang tidak masuk kepada imam rawatib. Maka yang lebih afdal yang rawatib, yang sudah dijadwalkan di tempat tersebut. Itu secara umum seperti itu. Tapi kalau kita bahas secara spesifik, mazhab Hanafi atau ulama Al-Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa alimun bil ahkam, alimun bi ahkami sholati sahhatan aw fasadah,
orang yang berhak jadi imam yang pertama yaitu yang tahu hukum sholat, fikih yang berkaitan tentang hukum sholat, baik sahnya sholat atau batalnya sholat. Kemudian mazhab Maliki atau ulama-ulama Al-Malikiyah berpendapat sama seperti mazhab Hanafi, tapi syarat kedua harus paham hadis. Mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa afqah, dia harus ahli fikih secara keseluruhan. Mazhab Hambali, satu riwayat mengatakan yang baca Al-Quran paling bagus, suara yang paling bagus, dapat restu dari makmum, dan dia imam rawatib, maka dia berhak menjadi imam. Pendapat kedua mengikuti pendapat tiga mazhab tadi. Walhasil dalam kitab Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ini kitab kumpulan pendapat-pendapat fikih 4 mazhab, ada sekitar 45 jilid kitab tersebut. Di situ mengatakan poin utamanya adalah al-afqah wal aqra, yang paling paham fikih dan paling baik bacaan Al-Qur'an. Itu dua hal yang menjadi kesimpulan dari hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah perempuan tadi, nah ulama-ulama terdahulu kita ketahui mereka itu bisa berhasil baik dalam urusan dunianya maupun urusan agamanya, itu tidak lepas dari peran seorang istri. Istri ini menentukan keberhasilan sosok suami. Itu juga mencakup dunia dan akhirat. Kalau wanita-wanita terdahulu, para salaf sholihin, itu disebutkan oleh para ulama min adatin nisa'i as-salaf sholih, dari kebiasaan wanita-wanita para ulama salaf yang soleh terdahulu. Dan ini sunnah ini sudah, tradisi ini sudah hilang di tengah-tengah kita, yaitu kalau suami mau keluar kerja, istri antar sampai di depan rumah. Kalau dulu tuh banyak yang melakukan amal, itu tradisi orang soleh. Ya. Jadi suami setiap kali mau keluar kerja, dibawa mungkin tasnya, kemudian diantar sampai depan pintu rumah, baru suaminya pergi kerja, baru dia masuk. Itu tradisi kaum solihin. Tapi yang hebatnya, sebelum suami keluar kerja, al-mar'atu idza kharaja zawjuha minal baiti qalat lahu ittaqillah fina wala tut'innal harama. Mereka katakan begini, wahai suamiku, saya sebagai istri wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Itu tiap kali mau kerja, mau keluar kerja, engkau takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan jangan kau berikan kami makanan haram. Karena konteksnya lagi keluar mencari rezeki. Wala tut'inna al-haram, jangan kau berikan kami makanan haram. Kami di sini istri dan anak-anak. Fa inna nasbir 'alal ju' wal 'atash, karena kami ini masih sanggup sabar menahan lapar dan haus. Wa inna nasbir 'alal ju' wal 'atash wa inna ma la nasbir 'ala harrin nar, tapi kami tidak akan mampu sabar menahan panasnya api neraka. Itu wasiat yang selalu disampaikan oleh istri-istri kaum solihin terdahulu. Kalau sekarang tidak semua ya, cari sebanyak-banyaknya ya, mau belanja, mau haram ke mau halal, yang penting mau belanja besok sekian juta, kamu harus. Akhirnya suaminya terjerumus, ya, terjerumus akhirnya. Maka ini ulama ketika membawa cerita ini,
itu memang cerita yang nyata. Kebanyakan orang-orang soleh terdahulu seperti itu pengamalannya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga ini, hadis ini menerangkan tentang masalah saf. Ya, saf ini memang dianjurkan rapat. Ya. Dalam Al-Quran itu bukan hanya dalam masalah sholat, masalah jihad fisabilillah. Ketika mau berperang menghadapi musuh, itu sunnahnya itu harus bersaf secara rapat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab menggunakan pedang untuk meluruskan saf. Jadi garis itu. Sehingga siapa yang kakinya tidak rata, kena itu pedang di garis itu saf. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, yang Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi, orang-orang yang berperang di jalan Allah itu mereka berbaris rapat, shaffa, shaf, ya. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun rapat. Maka ada hadis setiap kali kita mau sholat kan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Di riwayat yang lain min iqamati sholat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Sawu, ada satu pohon namanya pohon sawu. Pohon sawu itu semuanya simbolik ulama terdahulu. Mereka yang punya pesantren, kalau memang ada aliansi kerjasama melawan penjajah, itu biasanya di depan pakai pohon itu sebagai simbol rapatkanlah saf untuk berperang menghadapi penjajah. Maka dinamakan pohon itu sawu. Nah, itu sesama kiai-kiai yang punya pesantren itu paham tuh. Kalau dia pergi di satu pesantren, dia lihat ada pohon itu sawu. Nah, ini lagi rapatkan saf. Itu di pesantren tersebut bukan hanya diajarkan ilmu agama, tapi juga mereka sedang mengajarkan apa? Cara berperang, masalah militer untuk melawan penjajah. Makanya pesantren dulu itu, coba lihat di depannya rumah, di belakangnya pesantren. Itu untuk mensiasati penjajah. Penjajah lihat, oh ini rumah biasa, padahal di belakang itu ada banyak pesantren. Sehingga mereka siasati di depan itu rumah, di bagian belakang itu pesantren. Dan mereka didik bukan hanya mengajar ilmu agama, tapi juga mendidik masalah militer, masalah tentang peperangan. Pada masa itu konteksnya menghadapi para penjajah. Maka untuk bisa saling mengenal, karena tidak semua pesantren demikian. Ada beberapa pesantren yang memang juga mereka sebagai mujahid untuk menghadapi para penjajah, untuk membuat simbol agar saling mengenal, dinamakan pohon itu pohon sawu, yang artinya rapatkanlah saf. Sawu sufufakum fa inna tasbiyatus sufuf min iqamati shalah. Di dalam riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, khairu sufufir rijal awwaluha. Saf yang paling terbaik bagi laki-laki, saf yang paling awal. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling tidak baik bagian akhirnya. Ya, artinya fadilahnya. Kalau masbuk ya memang terlambat kata. Tapi di awal waktu usahakan berada di saf awal. Kalau sudah penuh saf kedua, nggak ada masalah, pahalanya sama karena memang kondisi. Ya. Maksudnya di sini kita harus berlomba-lomba berada di saf yang paling awal. Kalau perempuan terbalik, khairu sufufin nisa, kata Nabi, sebaik-baiknya saf perempuan itu akhiruha, paling akhir. Itu saf terbaik untuk kaum wanita. Wa syarruha awwaluha,
dan paling tidak baiknya saf perempuan paling di depan, apalagi sampai campur sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi ini tidak mutlak. Tidak mutlak. Ada anak-anak yang muda, yang masih anak-anak, safnya itu tidak harus saf awal. Harus dahulukan orang yang lebih tua. Atau ada orang yang berilmu, atau ada orang yang dihormati sebagai tokoh masyarakat. Nah, yang masih anak-anak, afdolnya di saf belakang. Atau memang saf awal sempit, dia datang sudah sempit, dia paksa untuk masuk, maka fadilah saf awal tidak didapatkan, malah dia masuk kepada hal yang tidak baik, karena sudah mengganggu orang di saf awal. Ini kaitannya juga dengan masalah adab kepada orang yang lebih tua. Ya. Dalam saf saja diajarkan anak-anak kecil dengan orang tua, kita lebih mendahulukan orang tua itu berada di saf awal. Dan yang mengalah karena sebab masalah tadi, kata Al-Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, man taraka as-saf al-awwal makhafatan an yabika ala ahlihi faka'an yakun asanna aw ashrafa minhu a'tahu Allahu mithla sawabi as-safil awwal min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang mengalah, tidak mau masuk saf awal karena takut mengganggu yang di depan, atau membuat menjadi sempit, atau karena sebab ada orang yang lebih tua dari dia atau lebih mulia dari dia mengalah, tidak memaksa di saf yang awal, maka Allah akan berikan dia pahala yang sama, pahala keutamaan saf awal, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini bagian daripada adab. Kalau kita hanya menggunakan satu hadis itu, maka semuanya yang muda, yang anak-anak berlomba-lomba di saf awal, hilanglah etika dan akhlak. Masa yang anak kecil di depan, orang tua di belakang. Jadi antara saf ini juga ada pendidikan, ada ilmu. Hadisnya di mana? Hadis secara umum Nabi mengatakan, ma akrama syabun syaikha li sinnihi illa wayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni. Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang tua, syaikha. Dia hormati karena sebab orang itu lebih tua dari dia. Maka Allah akan mengirimkan orang yang menghormati dia di masa tuanya. Ini satu amalan biar umur panjang. Kalau mau umur panjang, hormati orang yang lebih tua. Karena di hadis ini Nabi katakan, siapa yang menghormati orang yang lebih tua atau orang yang sudah tua karena usianya, maka Allah akan mengirim orang-orang yang akan menghormati dia di masa tuanya. Kalimat di masa tuanya berarti dia harus tua dulu. Ya, akan tua. Orang-orang yang akan menghormatinya di masa tuanya. Pak, insya Allah umurnya itu sampai tua. Tapi jangan terlalu sampai 160 tahun. Ada ulama 160 tahun. Ya. Ulama pengarang kitab Fathul Qorib umurnya 160 tahun. Gitu. Nah, ini keberkahan daripada adab kepada orang yang lebih tua. Kemudian di hadis yang lain Nabi katakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang besar dari kami, orang yang tua dari kami. Wa yarham sabirana, dan tidak mengasihi orang yang kecil dari kami. Makna besar di sini bisa maknanya usia. Usia orang yang lebih tua, siapapun kita wajib menghormati orang yang lebih tua. Di antaranya adabnya jangan memanggil dengan namanya, tapi berikan gelar penghormatan, paman atau lain sebagainya yang biasa kita ucapkan kepada orang yang lebih tua. Itu adab dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga makna tua di sini bisa juga tokoh masyarakat atau orang yang berilmu. Makanya disebut syekh. Syekh itu secara lafaz orang yang umurnya 40 tahun ke atas.
40 tahun ke atas disebut syekh. Tapi istilah ini juga disandangkan kepada orang berilmu. Sekalipun usianya belum 40 tahun, tapi dia orang berilmu. Di dalam syariat kita itu memanggil dengan apa? Syekh, artinya guru. Memang dari usia dia tidak tua dari secara usia, tapi dari sisi kematangan spiritual, ilmu, dia sudah dewasa. Makanya disebut syekh. Ada pepatah mengatakan inna sabiral qaum in kana aliman kabir idza ruddat ilaihi mahafil. Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan sesungguhnya sekelompok kaum yang kecil, jika di situ ada satu orang berilmu, maka kelompok yang kecil itu menjadi besar. Sekalipun kelompoknya itu kecil, dan kelompok itu menjadi mulia karena sebab ada satu orang tersebut yang berilmu. Nah, di situ dikatakan kabir, sekalipun kecil disebut kabir, dia adalah orang yang dewasa. Kemudian menyayangi orang yang kecil, bisa juga usianya muda. Orang yang lebih muda, Nabi katakan kita harus menyayangi mereka. Bisa juga diartikan kecil di sini adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir, miskin. Kita diperintahkan untuk menyayangi mereka. Nabi katakan, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang kecil dari kami. Jadi ini ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan al-adab. Begitu juga hadis yang lainnya, Nabi mengatakan anzilun nasa manazilahum. Posisikanlah manusia sesuai pangkat mereka. Itu juga kita disuruh untuk menghormati, mungkin dia tokoh masyarakat, atau mungkin di tengah-tengah masyarakat dia orang yang memang baik secara sosial, senang membantu orang dan seterusnya. Maka itu juga dalam Islam disuruh kita menghormati orang-orang tersebut. Anzilun nasa manazilahum. Ada satu riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau ini kemuliaannya kurang apa lagi, sangat mulia. Sangat mulia. Ilmu luar biasa, ibadahnya luar biasa, bahkan dijamin surga. Pernah satu ketika sholat subuh, beliau keluar dari rumah, di depan beliau ada orang tua. Ini orang tua berjalan di hadapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak berani melangkahi. Jadi ikuti jalannya, dan jalannya pelan, sedangkan sholat subuh sudah dilaksanakan. Maka Sayyidina Ali dengan sabar tidak mau melangkahi orang tua tersebut. Ternyata ketika sudah tiba di masjid, itu orang tua itu tidak masuk ke masjid, jalan sudah lurus. Dari situ Sayyidina Ali sadar dia bukan orang Islam, ternyata orang Nasrani. Tapi Sayyidina Ali tetap memuliakan orang tersebut. Harusnya itu sholat subuh sudah berakhir waktu itu. Subhanallah, Sayyidina Ali masuk ke masjid, Nabi sebagai imam masih posisi ruku. Semua makmum juga posisinya ruku. Sehingga Sayyidina Ali masih punya kesempatan mendapatkan fadilah sholat berjamaah di waktu subuh dan mendapatkan waktu sholat subuh belum keluar dari waktunya. Ikutlah dapat ya. Dalam riwayat man adraka ruku'al imam faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, dia dapat satu rakaat. Maka Sayyidina Ali ikut sholat. Selesai sholat, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, ini ada yang aneh. Tidak seperti biasanya ketika sholat ruku begitu lama tadi. Sedangkan sholat-sholat yang lainnya itu tidak selama ini. Apa gerangan, wahai Rasul? Ternyata malaikat sudah kabarkan ke Nabi ketika posisi ruku tadi. Kata Nabi, tadi malaikat Jibril menahan punggungku dalam posisi ruku sehingga aku tidak bisa bangkit, dan dia mengabarkan padaku alasannya bahwa menahan rukuku agar memberikan kesempatan kepada Sayyidina Ali
untuk bisa mengikuti sholat subuh berjamaah. Karena dia memuliakan orang tua. Dia memuliakan orang tua. Kemudian mereka mengatakan luar biasa, kata sahabat-sahabat. Sampai seperti itu. Malaikat turun ke bumi, wa sayyidul malaikah, pemimpin malaikat yang turun, malaikat Jibril, menahan rukumu hanya untuk Sayyidina Ali yang menghormati orang tua yang non-muslim. Kata Nabi, lebih luar biasa lagi bukan itu, kata Nabi. Ada yang lebih luar biasa dari itu. Allah perintahkan malaikat menahan matahari agar matahari itu tidak terbit. Kalau terbit, waktu subuh berakhir. Sehingga malaikat menahan itu matahari untuk sementara waktu agar Imam Ali bisa sholat subuh pada waktunya. Dan saya memanjangkan ruku sehingga panjangan ruku itu tidak sampai keluar dari waktu. Nah, ini barokahnya memuliakan orang yang lebih tua. Jadi hukumnya wajib memuliakan orang yang lebih tua. Sekalipun yang muda punya ilmu, ya sampai bisa terbang ke langit, atau punya gelar, ya macam-macam gelar, ya, nilainya bukan di situ, nilainya di adab, nilainya di akhlak, nilainya di sopan santun. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada kisah lucu, saya waktu baca itu dalam satu kitab. Al-Imam Abu Hanifah, di zaman itu di tempat beliau, siapa yang tidak kenal beliau? Semua ulama itu menjadi murid di tempat beliau tinggal. Satu ketika ibu beliau ini bingung dalam masalah agama. Ada satu hukum, ibunya bingung. Dia panggil anak, ini Umi bingung satu masalah hukum. Ini masalahnya seperti ini. Nah, ini tidak tahu anaknya ini imam besar di bidang fikih. Abu Hanifah ketika mendengar pertanyaan sang ibu itu bisa jawab dengan lengkap dengan dalil-dalilnya, baik akli wa nakli. Tapi ibunya bilang, saya mau tanya sama Kiai Fulan itu. Fulan itu ahli fikih. Abu Hanifah tidak mengatakan wah ahli, dan nama yang disebut olehnya itu muridnya Abu Hanifah. Sudah kamu gak tahu nih ilmu ini. Abu Hanifah terima. Ini ulama ini dia tahu nih, Fulan insyaallah ahli fikih. Ya, katakan saya ulama itu membaca kalau Imam Abu Hanifah mengantarkan menemui ulama tersebut. Kaget datang Imam Abu Hanifah. Kemudian ketika Imam Abu Hanifah sudah santai saja. Tanya, wahai Imam, kenapa di sini? Ini ibu saya mau tanya masalah hukum agama. Nah, tempatnya di situ. Sudah kata dia mau dengarnya penjelasan dari antum. Ada yang sudah masuk. Ini ulamanya ya. Ditanya ini pertanyaan. Maka ulama ini jawab. Padahal ilmu itu dari siapa? Dari Imam Abu Hanifah. Dalilnya begini-begini. Terus tanya, betul. Selesai itu kata ibunya, ini penjelasannya lebih bagus dari kamu, kayak anakku. Itu murid sudah ketakutan luar biasa. Padahal Imam Abu Hanifah sudah menjelaskan, tapi ternyata penjelasan orang lain lebih diterima. Dan Imam Abu Hanifah beradab kepada ibunya, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, ya, dia menganggaplah memang selayaknya seperti itu, ya, tidak bisa menggurui orang tua. Nah, itu adab dari Imamul A'zam Abu Hanifah. Makanya luar biasa mereka. Ya, mereka bukan hanya ahli dalam ilmu, tapi juga dalam adab Nabi kita Muhammad SAW itu diterapkan oleh mereka. Nah, insya Allah nanti pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan
terkait dengan masalah imam dan hal-hal yang berkaitan dengan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat, istiqamah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.